semuanya, perkenalkan nama saya Grace Tiffany Lumban Batu, salah satu mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. Di video kali ini, di sini saya akan menampilkan hasil mini riset saya terkait survei belajar gerak anak pada masa pandemi COVID-19. Di sini, saya memilih tema ini, yakni survei belajar gerak anak pada masa pandemi COVID-19, karena saya ingin mengetahui serta mencari tahu seberapa banyakkah atau seberapa besarkah gerak yang dilakukan oleh anak pada situasi pandemi COVID-19 saat ini. Apalagi gerak sangat penting bagi tubuh kembang mereka, serta terutama pada masa pandemi COVID-19 saat ini dalam meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas, mencegah virus corona, serta menjaga kesehatan. Dampak besar COVID-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia, sehingga muncul edaran dari pemerintah Indonesia dengan bekerja di rumah atau work from home. Wabah COVID-19 telah memberhentikan aktivitas pembelajaran di sekolah. Pembelajaran jarak jauh online menjadi alat utama untuk memastikan bahwa mata pelajaran di sekolah disampaikan dengan baik. Mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah mata pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari siswa di masa sekarang ini. Karena dengan pengetahuan mengenai kesehatan dan praktek olahraga, siswa dapat membentengi diri, salah satunya dengan meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas untuk mencegah coronavirus. Dengan olahraga teratur menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan mereka. Namun bagaimana tidak, pelaksanaan pembelajaran atau pendidikan jasmani di sekolah tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pendidikan jasmani di sekolah dasar yang mengajarkan keterampilan gerak menjadi terhambat. Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tidak bisa beradaptasi dengan cepat dalam menindaklanjuti rintangan tersebut. Oleh karena itu, anak terancam kekurangan gerak dan dalam hal ini dapat menimbulkan masalah kebugaran dan berbagai macam penyakit yang akan mendera anak karena sistem imun yang lemah. Inilah yang menjadi identifikasi permasalahan yang saya temukan dari informasi yang saya peroleh. Untuk itu, di sini saya melakukan survei terhadap anak-anak di sekitar rumah saya terkait aktivitas gerak yang mereka lakukan selama masa pandemi COVID-19. Survei ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang di dalamnya terdapat 25 butir pernyataan. Di sini saya ingin mensurvei aktivitas gerak yang dilakukan anak selama pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan terhadap anak-anak yang ada di sekitar lingkungan rumah saya dengan subjek penelitian berjumlahkan 4 orang anak laki-laki. Berikut tampilan hasil kuesioner yang telah diisi oleh anak-anak. Yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Berikut data perhitungan hasil kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut ini. Di sini saya memberikan solusi berupa strategi yang dapat dilakukan, yakni melibatkan orang tua pada saat proses belajar di rumah. Dalam hal ini, orang tua berperan sebagai pendamping dan jembatan antara guru dan murid selama proses pembelajaran. Pendampingan oleh orang tua wajib dilakukan sebelum sistem pembelajaran dimulai, saat pembelajaran terlaksana, dan sesudah pembelajaran selesai.
Orang tua harus diberi informasi dan cara yang tepat untuk mengajarkan aktivitas gerak kepada anaknya. Untuk itu perlu dirancang aktivitas sederhana dengan media yang sederhana pula yang menjadi panduan orang tua sebagai mitra pendamping guru dalam mengajar gerak kepada anaknya. Namun tetap gerak yang diajarkan kepada anak sekolah dasar harus sesuai dengan prinsip tumbuh dan kembang anak. Gerak tersebut dapat berupa gerak lokomotor seperti gerak berpindah tempat, yakni seperti jalan, lari, dan lompat. Selain itu dapat melakukan aktivitas-aktivitas sederhana yang tidak membahayakan dapat diajarkan oleh orang tua di rumah, seperti jalan atau lari hop dengan irama musik, gerak-gerakan membungkuk, melompat, meregang, skill sederhana dengan bola seperti lempar tangkap, memasukkan bola ke keranjang, melakukan teknik-teknik sederhana bola basket, voli, dan lain-lain sebagainya. Aktivitas fisik yang dilakukan bagi anak ini sebaiknya lebih banyak meningkatkan kerja jantung atau aerobik. Aktivitas dengan intensitas tinggi juga perlu dilakukan setidaknya 3 kali dalam seminggu, termasuk aktivitas fisik yang dapat menguatkan otot dan tulang. Dengan begitu, keadaan tubuh akan selalu tetap terjaga dan membuat tubuh anak menjadi lebih bugar, serta dapat menurunkan risiko anak tertular dari berbagai macam penyakit. Orang tua juga dapat membiarkan anak-anak untuk memilih aktivitas fisik yang ingin anak-anak lakukan. Namun, tetap memperhatikan benar aktivitas fisik tersebut dan pastikan yang dilakukan anak adalah aktivitas yang positif dan yang dapat menyehatkan bagi tubuh mereka.